Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sobat milenial SPEM Dallas, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Dahsyatnya Berperasaan Positif, karya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Pada kesempatan juga kita akan kedatangan tamu, ada Ustadzah Ulan yang bersama-sama akan membahas mengenai pesan moral, mengenai nilai kandungan, dan kira-kira apa yang menjadi pembelajaran terbaik untuk kita yang ada dalam buku ini. Buku ini menjadi koleksi di perpustakaan Taman Ilmu SPEM Dallas. Sobat milenial SPEM Dallas, kita akan bahas bagaimana sih kekuatan berperasaan positif, bagaimana dahsyatnya kita punya pikiran-pikiran positif. Untuk lebih lengkapnya, kami persilakan Ustadzah Ulan untuk bisa menyampaikan dan menyapa sobat milenial SPEM Dallas. Oke, terima kasih Ustadz Arif. Salam literasi sobat SPEM Dallas. Alhamdulillah Ustadzah Ulan bisa ketemu dengan anak-anak semua dalam acara yang sangat inspiratif. Bedah buku ya Ustadz ya? Ya. Judulnya tadi juga sudah disampaikan Ustadz Arif. Dahsyatnya berperasaan positif. Nah, dari buku ini Bu Ulan sudah mengambil satu benang merah. Perasaan positif itu bagaimana sih perasaan itu? Nah, jadi adik-adikku semuanya, perasaan itu diawali dari, untuk memahaminya ya, kita itu punya ruh Ustaz. Nah, ruh itu memiliki jasad sebagai rumahnya ruh. Nah, kemudian jasad itu tadi perlu akal untuk menggerakkan jasadnya itu tadi. Akal itu akan menggerakkan jasad. Kemudian akal itu punya bahan bakar Ustaz. Apa kira-kira bahan bakarnya akal itu? Nah, bahan bakarnya adalah perasaan. Nah, itu adik-adik. Jadi diingat ya, adik-adik perasaannya seperti apa? Itu adalah bahan bakar untuk otaknya. Kemudian dari perasaan itu tadi maka diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, gitu ya benang merahnya. Jadi perasaan positif itu akan dipraktikkan sehari-hari itu dalam perilaku kita. Itu ya. Jadi mengingat pentingnya perasaan itulah maka kita perlu belajar lebih dalam apa yang perlu kita gali dari perasaan positif itu seperti apa. Jadi intinya kayak gini, kalau kita memiliki perasaan positif, ya otomatis ketika tubuh kita berpikiran berperasaan positif, otomatis dalam keseharian itu juga yang muncul juga positif juga. Iya betul sekali. Kalau perasaannya positif, perilakunya juga positif, insya Allah nanti hasilnya pun juga positif. Oke. Terus kira-kira dari perasaan ini apakah dalam tubuh kita juga ada kadang-kadang muncul perasaan negatif? Itu gimana sih pengaruhnya? Ya ini perlu ada diketahui juga ya. Di tubuh kita itu, di pemikiran kita itu ada namanya skotoma. Oh, skotoma, penyakitnya ya, skotoma ya. Apa itu skotoma? Skotoma itu adalah semacam perintah yang berasal dari otak dan berupa perkataan. Nah, apa sih seperti itu? Kalau bahasa lainnya itu adalah negative thinking, Ustaz. Perasaan negatif. Iya. Itu namanya skotoma. Jadi anak-anakku semuanya, adik-adikku, skotoma itu bentuknya seperti misalkan ketika ada perasaan aku lelah. Nah, seperti itu atau aduh soal ini kok sulit. Maka yang muncul juga sulit gitu ya. Iya betul lah. Supaya itu tidak mempengaruhi pemikiran kita, tidak
mempengaruhi perasaan kita, maka kita hindari skotoma dari perkataan seperti itu. Ya, jadi gini, kalau kita muncul susah, sulit, aku minder, aku nggak pede, maka yang muncul juga sesuai dengan ucapan kita, sesuai dengan perasaan-perasaan kita tadi. Tapi kalau sebaliknya, kalau aku bisa, Bismillah saya bisa, maka yang muncul juga bisa gitu ya. Iya betul. Nah ini yang perlu diingat adik-adik semua ya, karena ini adalah hal kecil tapi berefeknya besar sekali. Karena kalau kita memberikan energi positif, perasaan positif, otomatis kita juga akan membuat otak kita itu berpikirnya positif. Jadi itu menjadi sebuah imun ya, kekebalan tubuh kita. Kalau kita sering kali memunculkan positif, maka yang muncul juga dampak-dampak positif. Tetapi kalau yang imunnya sudah negatif, maka tubuh kita berpenyakitan gitu ya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau menghadapi misalkan ya, namanya kita juga manusia ya, ya, menghadapi sesuatu hal yang menurut kita itu kita biasa sebut dengan tantangan misalkan ya. Lah ini supaya tidak muncul skotoma, maka ada tipsnya. Gimana tipsnya? Caranya yang pertama, kita itu harus menganggap bahwasanya tantangan itu datangnya dari Allah. Seperti itu. Jadi sesuatu yang datang dari Allah itu kan pasti baik ya Ustaz. Iya. Nah, jadi kalau ada tantangan, maka tugas kita yang pertama itu adalah bersabar atau melatih kesabaran. Iya, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah beradaptasi. Perlu adaptasi ini. Iya, kenapa? Karena Allah itu selalu menginginkan hambanya, dalam hal ini manusia ya, untuk belajar terus. Nah, kita kan sudah kenal ya berbagai ayat yang menjelaskan atau memerintahkan kita untuk belajar, mulai dari perut sampai liang lahat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah keteguhan. 3 tips itu. Itu yang nanti bisa membangun diri gitu ya, supaya lebih baik dan lebih baik. Jadi tantangan itu adalah sebuah proses belajar. Dan saya yakin kalau kita kembalikan pada sang Kholik bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul kebaikan. Oke. Pak Arif, ini Ustaz tadi teringat bahwa ketika berpikiran negatif sama dengan kalau dalam buku itu ada yang namanya otak kadal gitu ya. Kalau kita males, lemes gitu ya, yang muncul juga otak kadal itu gitu ya. Iya. Jadi kalau saya bisa garis bawahi bahwa berpikiran positif itu sangat luar biasa. Maka dalam buku ini Dr. Ibrahim ini menggarisbawahi bagaimana dasarnya berpikiran positif, dan ini harus kita munculkan, jangan sampai kebalikannya. Yang muncul adalah berpikiran negatif dan sebagainya, maka yang muncul juga hasil-hasil yang negatif juga gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi nggak yang menarik Ustaz ya? Ada satu hal lagi yang paling menarik dari isi buku ini adalah bagaimana cara kita untuk memunculkan perasaan yang positif itu tadi. Gimana? Yang pertama adik-adik ya, ini Ustaz Daulan catat dari rangkuman dari buku-buku itu. Yang pertama adalah yang adik-adik lakukan. Memang ini tidak mudah, tapi perlu terus dipraktikkan. Iya, dipraktikkan setiap hari. Kebiasaan gitu ya. Iya betul. Yang pertama itu adalah mengubah fisiologi tubuhnya Ustaz. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ketika adik-adik itu bangun tidur ya, atau sebelum tidur lah, kalau memang sebelum tidur adik-adik itu sempatkan waktu dulu sekitar 1 menit sampai 3 menit untuk memikirkan apa yang sudah kita lalui sepanjang hari ini. Ya, refleksi gitu ya. Refleksi. Kemudian ketika setelah adik-adik refleksi, maka ubahlah fisiologi tubuh dengan cara apa? Tersenyum. Iya. Itu tipsnya gitu ya. Iya, itu betul. Ada lagi nggak Ustaz? Nah, itu kebalikan juga nanti kalau bangun tidur juga gitu Ustaz. Jadi kalau sebelum tidur itu senyum, sudah mengikhlaskan semua. Nanti bangun tidur kita mengawali hari juga seperti itu. Gitu, sama. Dengan tersenyum.
Tapi jangan lupa berdoa ya. Ya pasti Doa berdoa tidur, dulu. doa setelah bangun tidur itu harus ya. Oke. Itu pasti sudah rangkaiannya Iya, seperti iya. itu. Jadi Ya. itu mengenai poin-poin yang ada dalam buku dan eman sekali rasanya kalau kita melewatkan mengenai isi buku ini ya. Mungkin ketika nanti corona sudah usai ya. Sobat milenial SPM bisa datang ke Taman Ilmu di perpustakaan SPM ini untuk bisa mencari buku ini sehingga bisa dibaca lagi dan saya yakin akan menemukan bahwasanya luas sekali. Mungkin itu ya. Ya betul. Jadi itu tadi ya, adik-adik istilahnya satu trik lah bagi diri kita untuk bisa memunculkan perasaan positif itu. Banyak, misal juga bisa seperti ini. Selain senyum misalkan ya, bisa juga ketika kondisi kita sedang negatif. Maka agama kita juga memerintahkan supaya kita bergerak. Maksudnya ketika kita sedang marah, kita posisinya duduk, maka kita berdiri dulu. Seperti itu. Jadi usahakan tarik nafas lah, seperti itu. Kemudian senyum lah. Itu memang kita tidak bisa menghilangkan, tapi paling tidak mereduksi ya pikiran-pikiran negatif yang ada pada diri kita. Oke, sobat milenial SPM Dallas, yang diutarakan oleh Ustazah Wulan itu sangat tepat sekali dan itu bisa kita ambil hikmah dan pesan moral yang sangat luar biasa supaya kita bisa memproduksi supaya imun kita, daya kreatif kita, daya positif kita bisa menimbulkan dan menghasilkan hal-hal yang positif juga dan itu ada dalam diri kita semua. Sobat milenial SPM Dallas, demikian bedah buku yang berjudul Dasarnya Berperasaan Positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah Wulan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita dan kita bisa terus berproses untuk lebih baik. Kita akan ketemu pada acara bedah buku berikutnya. Demikian sobat milenial SPM Dallas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.